Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Muhammad Wisnu Teguh Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tubagus M. Ahriza. Yang pertama adalah tabel pemetaan value perusahaan terhadap level kapabilitas atau maturitas IT. Pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Alfa Prima. Value atau visi organisasi dari LPK Alfa Prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran dan biaya terjangkau. Yang kedua, pelatihan singkat dan pembelajaran menyenangkan. Yang ketiga, sinergi industri dan lulus pasti kerja. Sedangkan visi utamanya adalah to be first choice of industry atau menjadi pilihan pertama di dalam industri ini. Untuk visi yang pertama, kondisi bisnis dan layanan saat ini atau proyeksi evolusinya, proses penerimaan calon peserta seleksi, kelengkapan formasi, evaluasi kelayakan finansial, dan validasi dokumen fisik masih mengandalkan verifikasi manual dan komunikasi staf. Sedangkan untuk visi yang kedua, jadwal kelas tersusun rapi, pencatatan evaluasi terstruktur, kegiatan terpusat, berjalan secara reguler dengan standarisasi tinggi sesuai pedoman mutu ISO. Untuk visi yang ketiga, layanan divisi Career Center bertindak sangat proaktif mendistribusikan profil lulusan ke bursa kerja ratusan perusahaan, menyediakan konseling karir atau klinik interview. Dan untuk visi utamanya adalah modul pelatihan, materi praktik, dan silabus vokasi menyesuaikan diri secara lincah, merespon konstelasi disrupsi pasar kerja. LPK secara otonom berfungsi sebagai pusat inkubator SDM siap pakai. Selanjutnya adalah kondisi IT yang dimiliki atau diperlukan. Untuk visi yang pertama, yaitu adanya penggunaan portal pendaftaran online, interaksi via WhatsApp, dan penggunaan utilitas arsip umum, biasanya menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Untuk visi yang kedua, portal sistem informasi yang memadai, pangkalan data, dan mekanisme pengumuman terjadwal. Untuk visi yang ketiga, portal karir mandiri, pangkalan data, pelacakan lulusan. Sedangkan untuk visi utama adalah ekosistem infrastruktur IT terpadu berbasis cloud computing, integrasi application programming interface yang terhubung langsung dengan sistem manajemen talenta milik korporasi mitra. Selanjutnya adalah posisi organisasi pada level maturitas. Untuk visi pertama berada pada level 1 sampai 2, yaitu adanya sistem registrasi online dasar terpusat namun dokumentasi evaluasi risiko penangguhan pembayaran belum terotomatisasi secara interaktif. Layanan masih bersifat insidental. Untuk visi yang kedua, maksud saya berada di level 2, yaitu eksekusi pelatihan telah didukung oleh SOP teknis yang ketat, adanya monitoring layanan operasional IT yang rutin dan diaudit. Untuk visi yang ketiga berada di level 4. Pengalaman karir alumni dan metrik kepuasan HRD mitra industri dipantau ketat dengan Key Performance Index. Sedangkan untuk visi yang utama, yaitu berada di level 5, yaitu tata kelola IT menjelma menjadi epicentrum inovasi. Seluruh organisasi beradaptasi sangat cepat, manajemen risiko dan tata kelola digital menjadi ranah evaluasi pimpinan tinggi secara berkesinambungan. Nah, untuk peran artificial intelligence di visi pertama, yaitu sudah menggunakan AI deskriptif, yaitu adanya analisis spreadsheet atau dashboard pendaftaran untuk memvisualisasikan tabulasi jumlah pendaftar per program.
keahlian dan sebaran demografis wilayah secara retrospektif. Untuk visi yang kedua, peran AI deskriptif dan prediktif, yaitu sistem informasi mampu mengekstraksi dashboard performa kehadiran. Untuk peran AI pada visi yang ketiga, yaitu prediktif, adanya algoritma cerdas yang meramban portofolio keahlian di sistem informasi, lalu mensintesis kecocokannya dengan deskripsi pekerjaan dari 300 mitra perusahaan. Untuk visi utama peran AI-nya yaitu generatif dan prediktif. AI generatif diutilisasi sebagai career copilot atau simulasi interview menggunakan avatar NLP, serta AI prediktif yang secara otonom mendraft usulan pembaruan modul mikro berbasis data trend skill dari agregat pasar kerja. Selanjutnya adalah tabel matriks pengukuran evolusi tata kelola teknologi informasi berdasarkan EG dan AG COVID. Yang pertama, untuk EG01 itu ada AG05 dan AG06. Indikator matrik yang diukur ada 3, modul pelatihan terdigitalisasi, tingkat utilisasi sistem konseling online, metrik inovasi produk berbasis data. Sedangkan gambaran level 1-nya, keberadaan layanan platform digital sangat minim. Promosi kurikulum dan layanan pendaftaran masih pasif atau statis. Untuk gambaran level 2-nya, yaitu mulai beroperasinya portal pendaftaran online dasar dan antarmuka career center. Untuk gambaran level ketiga, yaitu ekosistem aplikasi terjalin dan berfungsi reguler dengan dukungan standar mutu terdokumentasi. Untuk gambaran evolusi level 4, yaitu modifikasi struktur layanan dan portofolio kejuruan bersifat sangat lincah, responsif, dinamis, dan berbasis pelacakan analitik. Untuk gambaran evolusi level 5, program vokasi dan orkestrasi skema layanan finansial atau bimbingan karir dikonstruksi secara dinamis oleh AI. Untuk EG02, itu ada AG07 dan AG13, yaitu volume tunggakan KDBB yang diakibatkan hilangnya data. Terus yang kedua, frekuensi audit keamanan kepatuhan dokumen desa atau Banjar, rasio klaim kegagalan penempatan karir. Nah, untuk gambaran level 1-nya, eksposur resiko tidak memiliki dokumentasi sistematis, piutang pendidikan dicatat secara konvensional dan terpisah-pisah. Untuk gambaran level 2-nya, pencatatan rekam jejak pendaftar mulai direkap dalam basis data logika semi formal. Untuk level 3-nya, keberadaan instrumen risk register tersentralisasi kebijakan verifikasi mitigasi direkam ketat dalam audit mutu sistem teknologi informasi. Untuk gambaran level 4, yaitu implementasi dashboard risk analitik beroperasi secara prediktif memetakan rute hambatan ketuntasan pelajar bagi individu beresiko tinggi. Untuk gambaran evolusi level 5, kerangka kerja predictive risk governance berbasis machine learning difungsikan langsung sejak fase penerimaan awal untuk mengeliminasi kemungkinan gagal karir secara terotomatisasi. Nah, EG05 yaitu ada AG05 dan AG08, waktu resolusi penyelesaian keluhan layanan SIA atau respon time. Yang kedua, indeks metrik kepuasan HRD mitra industri perusahaan. Gambaran level 1-nya yaitu adanya umpan balik ketidakpuasan mitra kerja perihal kompetensi lulusan atau hambatan akses log layanan jarang teridentifikasi. Untuk gambaran level 2, terbentuknya fungsionalitas kanal helpdesk generik melalui email atau WA untuk melayani keluhan, registrasi, atau kesulitan belajar. Gambaran level 3, adanya adopsi metrik kontrak layanan yang perspektif dalam penanganan isu IT sesuai audit standar ISO. Gambaran level 4,
adanya utilisasi customer analytic pada career center, membedah tren ketidakcocokan kualifikasi untuk diintervensi proaktif oleh konselor karir. Nah, untuk gambaran level 5, kapabilitas orkestrasi layanan bersifat proaktif sempurna, antarmuka sistem intuitif memahami intensi spesifik pengguna sebelum komplain terjadi. Untuk EG08 itu ada AG08 dan AG10. Poin yang diukur adalah durasi rata-rata proses registrasi birokrasi lintas batas cabang, laju otomatisasi sinkronisasi data, presensi, dan nilai. Nah, untuk level 1, proses administrasi dan kompilasi data finansial antar cabang bersifat sangat lambat, sporadis, serta rentan error teknis individual. Untuk gambaran level 2, transisi penyusunan alur kerja administrasi standar yang ditopang oleh operasional piranti lunak berbasis aplikasi terpusat tingkat pemula. Gambaran level 3, platform sistem informasi bertransformasi menjadi tulang punggung yang mengotomatisasikan pencatatan birokrasi dari seluruh departemen. Gambaran level 4, dashboard analitik pemantauan operasional lintas geografis berjalan paralel secara real-time, menekan laju fragmentasi waktu koordinasi. Nah, gambaran level 5, fungsionalitas eksekusi administrasi birokrasi berjalan mandiri, misalnya sinkronisasi transfer otomatis penilaian jadwal dari sistem tanpa input manual. Dan yang terakhir, ada EG12 dengan AG06 dan AG08, kuantitas frekuensi perilisan inovasi sistem atau penyesuaian kurikulum digital. Pencapaian matriks keberhasilan, yaitu mengadopsi platform atau digital adoption rate. Gambaran level 1-nya peta jalan inisiatif komputasi organisasi tidak eksis. Kemudian ada pengembangan fungsional portal ditangani dengan metode insidental pasif. Gambaran level 2, konstruksi peran IT dipicu oleh siklus dokumentasi klerikal yang birokratis dan cenderung sangat lambat dalam merespon disrupsi di sekitarnya. Gambaran level 3 yaitu strategi modifikasi instrumen piranti lunak atau software engineering mulai bergeser pada metodologi desain ketangkasan inkremental di ranah internal institusi. Gambaran level 4, model rilis pemutakhiran layanan IT menganut filosofi kontinuitas delivery pipeline berbasis antarmuka API fungsional. Gambaran level 5-nya yaitu transformasi arsitektural didikte oleh AI driven transformation. Kapabilitas algoritma mensintesis arsitektur ekosistem otonom yang menyambung langsung institusi ke pasar bursa kerja industri global. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.